Halo, perkenalkan nama saya Lipiana Saragi, NIM 215 dari kelas N. Di sini saya akan menampilkan video mengenai bagaimana manajemen capung jarum sebagai musuh alami dalam menekan populasi hama dan bagaimana dia menjadikan suatu tempat itu sebagai habitatnya. Nah, tugas ini merupakan pemenuhan dari tugas manajemen agroekosistem aspek HPT yang diampu oleh Bapak Dr. Anton Muhyiddin. Pada minggu lalu, kita sudah membahas mengenai manajemen musuh alami capung jarum. Nah, untuk video kali ini, kita akan menjelaskan lebih detail bagaimana manajemen musuh alami dalam menekan populasi hama dan juga bagaimana dia membuat habitat cocok untuk kembang biak musuh alami tersebut atau capung jarum. Dalam urutan klasifikasinya, bangsa capung dibedakan menjadi dua anak bangsa, yaitu anak bangsa Anisoptera dan anak bangsa Zygoptera. Capung jarum yang digolongkan dalam anak bangsa Zygoptera mudah dikenal dari bentuk tubuhnya yang ramping dan meruncing mirip jarum dengan 4 lembar sayap yang hampir sama baik bentuk maupun ukurannya. Pada beberapa jenis terutama individu jantan, warna tubuh dan sayapnya menyolok, sehingga menarik untuk diperhatikan. Gerakan terbangnya lambat, diperkirakan berkecepatan 10 km per jam, sehingga mudah ditangkap dan diamati. Seperti capung pada umumnya, di alam capung jarum berperan sebagai pemangsa binatang kecil lainnya, terutama serangga. Kecepatan terbang yang lebih lamban dibanding capung Anisoptera atau capung purba membatasi gerakannya dalam memilih mangsanya, sehingga capung jarum dewasa lebih banyak memangsa serangga-serangga yang menempel pada tumbuhan atau tanaman. Misalnya weleng coklat yang dikenal sebagai hama tanaman padi. Oleh karena itu, meskipun potensi pemangsanya belum banyak diketahui, maka capung jarum ikut berperan sebagai musuh alami yang dapat mengurangi populasi hama tanaman pangan. Pada proses nimfa atau pradewasa, mirip capung dewasa. Ujung abdomen dilengkapi 3 bangunan tambahan, semacam umbai yang dinamakan caudal immediale. Bentuknya bervariasi, tergantung jenisnya. Seperti dewasanya nimfa capung yang hidup di perairan tawar, seperti kolam, danau, selokan, ataupun sungai. Juga sebagai pemangsa fauna air lainnya yang berukuran lebih kecil, terutama jenis-jenis serangga air. Pemangsaan nimfa capung terhadap jentik-jentik nyamuk di suatu habitat perairan dapat mengendalikan populasi nyamuk. Sebaliknya, nimfa capung juga merupakan sumber makanan biota air lainnya, seperti kumbang atau kepik air, katak, dan ikan, sehingga sering dimanfaatkan oleh pemancing ikan sebagai umpan. Tubuh nimfa capung dapat menimbun racun dari mangsanya, sehingga bisa dijadikan sebagai indikator suatu perairan. Adapun jenis-jenis capung jarum cenderung menyukai habitat sungai di kawasan hutan. Dari 26 jenis capung yang ditemukan di TNGH, 10 jenis diantaranya adalah capung jarum. Capung jarum di Taman Nasional Gunung Halimun tergolong dalam 4 suku. Salah satunya adalah Calopterigidae.
di mana ini dibedakan dari capung jarum lainnya karena ukuran tubuhnya yang besar, panjang 55-60 mm dengan bentang sayap 70-80 mm, berwarna hijau dan biru metalik. Daerah sebarannya mencakup luasan kawasan tropis maupun subtropis. Dari wilayah Indo-Australia dicatat 3 marga yaitu Neurobasis, Vestalis, dan Eco. Untuk ekosistem yang ditempatinya, capung jarum berperan menjaga keseimbangan rantai makanan, di mana capung jarum menekan populasi hama, yaitu dengan sebagai serangga predator yang bertindak sebagai musuh alami yang dapat mengurangi populasi hama tanaman pangan, sehingga mampu menekan dinamika populasi serangga yang berpotensi sebagai hama pertanian. Hal ini juga sesuai dengan Rijal 2014, di mana hal ini menunjukkan posisi penting keberadaan capung, khususnya capung jarum, dalam keseimbangan ekologi. Lebih lanjut, menurut Hidayah 2018, menyatakan tanpa kehadiran capung jarum, maka kehidupan suatu ekosistem akan terganggu dan tidak akan mencapai suatu keseimbangan. Sejalan dengan itu, kehadiran capung, khususnya capung jarum, sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan air dan struktur hutan. Karena air yang tercemar akan mengganggu kehidupan nimfa capung. Begitu juga dengan hutan. Hutan yang heterogen memiliki kemelimpahan populasi capung yang lebih tinggi. Keanekaragaman capung yang tinggi pada suatu kawasan mengindikasikan kawasan tersebut belum tercemar karena lingkungan tersebut mendukung kehidupan nimfa capung. Selain itu, keberadaan serangga dalam suatu ekosistem mempunyai peranan yang sangat penting. Capung merupakan salah satu serangga yang memiliki peranan penting bagi keberlangsungan ekosistem, yakni berperan sebagai indikator pencemaran lingkungan. Keberadaan capung di dalam suatu lingkungan dapat dijadikan sebagai indikasi untuk melihat kondisi lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Connery 2014. Capung jarum dapat dijadikan sebagai indikator air bersih yang bermanfaat untuk memonitor kualitas air di sekitar lingkungan. Capung melakukan proses perkembangbiakan pada lingkungan perairan yang sehat. Kondisi perairan yang tercemar dapat menyebabkan terganggunya siklus hidup capung, sehingga mengakibatkan jumlah populasi capung jarum menurun. Oleh karena itu, perubahan dalam populasi capung dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk menandai adanya populasi atau lingkungan yang tercemar.
Demikian yang dapat saya tampilkan di video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.